Halo anak Jakarta, bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga menyenangkan ya. Seperti biasa, tim Jakarta telah menyiapkan info-info menarik nih. Pertama, coba anak Jakarta simak cuplikan film berikut ini. Bagi anak Jakarta generasi 90-an, pasti ingat kan adegan ini berasal dari film apa? Betul, Ada Apa Dengan Cinta. Tahukah anak Jakarta, banyak adegan di film besutan Rudi Sudjarwo ini dilakukan di salah satu kawasan di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Pasar Buku Kuitang. Sejak tahun 80-an, Kuitang merupakan surganya penggila buku anak Jakarta. Berbagai macam buku ada di sini, mulai dari ensiklopedia, novel, buku sekolah, hingga buku anak-anak. Semuanya ada. Pembelinya pun beragam, ada pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga kolektor buku langka. Tapi anak Jakarta, jika ditelisik lebih jauh, Kuitang tidak hanya terkenal akan pasar bukunya. Di wilayah inilah salah satu bentuk keberagaman terwujud. Kampung Kuitang adalah kampung legendaris yang merupakan salah satu miniatur keberagaman di Jakarta. Selain karena dihuni oleh bumi Perta Betawi, Kuitang juga ditinggali oleh etnis Tionghoa, Arab, dan Eropa. Apalagi nih anak Jakarta, Kuitang sudah ada bahkan jauh sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Buktinya, Kuitang terdaftar sebagai Wijk atau kampung ke-13 dari 25 Wijk yang berada di bawah Afdeling Batavia, distrik Woltevreden, onder distrik Senen. Nama Kuitang pun sempat menjadi misteri karena memiliki banyak versi anak Jakarta. Dari penelusuran tim Jakarta, setidaknya ada 2 versi terkait dengan asal mula nama kampung Kuitang berdasarkan riwayat dan beberapa tuturan lisan. Versi pertama adalah Kuitang berasal dari Kuik Tang Kiam, seorang tuan tanah berdarah Tionghoa yang menguasai hampir seluruh wilayah pada saat itu, sehingga masyarakat Betawi menyebutnya kampung si Kuik Tang, yang lama-kelamaan menjadi kampung Kuitang. Versi kedua, nama Kuitang bermula dari nama seorang tabib yang juga seorang pendekar bernama Kue Tang Kiam. Masyarakat saat itu menyebutnya kampung Kuitang yang lambat laun menjadi Kuitang. Namun sayangnya anak Jakarta, kedua versi ini hanya mitos belaka dan tidak berdasar. Menurut pendapat budayawan peranakan Tionghoa, David Kwa, marga Kuik adalah sebutan marga yang umumnya digunakan di Jawa bagian timur. Sama halnya marga Kue yang umum digunakan di wilayah Jawa bagian barat. Lalu, dari mana asal mula nama Kuitang ya anak Jakarta? Usut punya usut, nama Kuitang muncul dari komunitas orang Hokkien dari Tiongkok Selatan yang dulu menjadi penduduk mayoritas di kampung itu anak Jakarta. Nama Kuitang berasal dari frasa Kuitang, yaitu nama provinsi Kwangtung dalam lafal Hokkien logat Jiangsu. Seiring perkembangannya, kampung Kuitang yang multi etnis banyak dihuni oleh para pesohor dari zaman ke zaman. Salah satunya adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Lahir tahun 1869 dan tumbuh besar di kampung Kuitang, nama Habib Ali harum karena kontribusi besarnya dalam menyiarkan agama Islam. Tidak hanya sebagai ahli agama, Habib Ali Kuitang juga seorang cendekiawan yang memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara. Kalau anak Jakarta mampir ke wilayah Kuitang, tepatnya ke Jalan Kembang 6, anak Jakarta pasti akan menemukan sebuah masjid bernuansa putih yang memiliki menara. Tertulis di atas menara, Masjid Jami Al-Riyad, yang secara harafiah Al-Riyad berarti Taman Surga. Masjid ini adalah bukti nyata kecintaan Habib Ali Kuitang kepada masyarakat semasa hidupnya. Dan tahukah anak Jakarta, siapa yang meresmikan masjid dengan luas kurang lebih 1000 meter persegi ini? Jawabannya adalah Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Bung Karno lah yang meresmikan Masjid Quwwatul Ummah sebelum berganti nama menjadi Masjid Jami Al-Riyad. Anak Jakarta, tokoh lain yang lahir tak jauh dari wilayah Masjid Jami Al-Riyad adalah maestro ternama Ismail Marzuki. Menurut penuturan Alwi Sahab melalui berbagai artikel yang ia tulis, seniman legendaris ini lahir di Gang Iskak yang kini menjadi Jalan Kembang 6 dan di bagian ujung terdapat Jalan Kembang 8. Masih dalam artikel yang sama, Alwi Sahab, wartawan senior sekaligus budayawan menceritakan, pesohor berpengaruh lainnya yang memiliki kenangan tersendiri dengan wilayah Kuitang antara lain mantan Menteri Agama Tarmizi Taher dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Edi Nalapraya. Peristiwa bersejarah juga terjadi di kawasan Kuitang ini anak Jakarta.
Di wilayah Kuitang, tepatnya di Jalan Keramat Raya nomor 106, berdiri sebuah rumah yang kini dialihfungsikan menjadi museum. Namanya Museum Sumpah Pemuda. Di rumah inilah perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia dari berbagai latar belakang budaya bersatu, bersumpah, dan mengaku tanah air Indonesia. Berbangsa satu, berbangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi anak Jakarta, siapa sih pemilik rumah tempat para pemuda-pemudi mengikrarkan sumpahnya? Dialah Si Kong Leong atau Si Kong Lian, seorang Tionghoa yang menurut catatan keluarga lahir pada tahun 1878. Si Kong Leong muda membeli rumah di Jalan Keramat Raya 106 hasil dari jual beli kasur kapuk kala itu. Tak pernah ia tempati rumah tersebut, dijadikan indekos para pelajar Stovia termasuk tokoh-tokoh pergerakan seperti Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Suryadi, dan lainnya. Hingga akhirnya rumah indekos ini menjadi kantor atau pusat berkumpulnya perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia. Menariknya, Bung Karno dikabarkan beberapa kali berkunjung ke rumah ini loh anak Jakarta. Kebayangkan betapa pentingnya rumah Si Kong Leong bagi pemuda-pemudi saat itu. Walau harus bersitegang dengan pemerintah kolonial Belanda, Si Kong Leong tetap memberikan ruang bagi para pemuda untuk tinggal dan berdiskusi dengan leluasa. Hingga akhir hayat, Si Kong Leong ingin terus memberikan yang terbaik bagi bangsanya Indonesia. Ia berpesan kepada anak cucu untuk tidak menjual rumah bersejarah tersebut, namun hibahkan ke negara agar perjuangan pemuda kala itu terkenang sepanjang masa. Di balik hiruk-pikuk kota Jakarta, faktanya kota metropolitan ini pernah mendapat pujian dari mantan orang nomor 1 di Republik Indonesia, Soekarno. Bung Karno menyebutkan Jakarta sebagai mercusuar perjuangan bangsa karena di Jakarta lah keragaman muncul. Bagi peneliti Australia, Lance Castle, Jakarta merupakan mozaik, panci pelebur berbagai identitas yang tumbuh menjadi satu. Jakarta memiliki daya tarik yang mampu menyerap beragam etnis dan latar belakang untuk hidup berdampingan bersama-sama. Gimana? Banggakan jadi anak Jakarta?